Ya, tidak terasa kita sudah masuk ke dalam eksposisi kitab Roma yang ke-14. Siapa yang gak pernah bolong dari 1 sampai 14 minggu? Ada? Ada? Angkat tangan? Oh, gembala ya, gak dihitung lah gembala ya. Hah? Ada? Ada ya? Oh, kamu ada bolong ya. Oke. Ya. Sebentar saya cek dulu, ini masih hang katanya. Oke. Ya, saya memberi judul Transforming Love, oke. Nanti kita akan mulai kalau udah tanda-tandanya ya. Apa itu artinya transforming love? Apa, saudara yang tahu nggak? Mumpung belum nyala. Transformasi kasih ya, kira-kira seperti itu. Eksposisi kitab Roma 14. Kasih kabar saya multimedia kalau sudah aman, oke? Karena di awal itu saya pencet itu dulu, kecuali gue ngomong dulu beda ya. Tapi nanti saya akan beritahu begini, pasal oke, wow, tepuk tangan dong buat saya semangat. Baru selah aja Ibu Gembala udah bikin saya nangis ya, nyanyi lagi, bilang gue khotbah masa gue nangis ya kan. Ya, transforming love, Roma 14, katakan transforming love. Dalam kurung di situ ada love and power. Nanti kita akan lihat apa sih yang disebutkan atau yang dimaksud dengan transforming love. Ya. Kalau saudara belajar dari pasal 1 sampai 11, maka Paulus menjelaskan tentang Injil, bahwa kita telah dibenarkan di hadapan Allah oleh kasih karunia semata. Ada yang gak setuju? Melalui iman semata, karena Kristus semata. Dan sudah begitu dijelaskan dengan lengkap hubungannya iman yang seperti apa, kasih karunia yang seperti apa. Ya. Jika kita memahami Injil sepenuhnya, maka pasal 1 sampai 5 itu, jika kita memahami Injil sepenuhnya dari pasal 1 sampai 5, dan mengalami Injil, pasal 6 sampai 8 hasilnya adalah kehidupan kasih yang bersuka dan bersyukur. Makanya WL-nya selalu ngomong, this is not talk about me, about us anymore. Ini tentang kamu, ini rasa syukur, seperti itu. Karena ternyata dalam pengajaran Roma, apapun yang Tuhan janjikan dan beritahukan kepada kita, ujung-ujungnya dia ingin kita dipenuhi kasih dan dipenuhi oleh ucapan syukur. Di awal pasal 12, Paulus mulai menjelaskan tentang kehidupan kasih yang mengubah relasi kita dengan diri sendiri, orang lain dan dunia. Ingat minggu lalu Pak Gembala bicara soal otoritas, bahkan di dalam berkehidupan di dalam negara atau berkehidupan sebagai warga negara. Dalam hal ini warga negara Indonesia, dan mengingatkan kita bahwa kita adalah warga negara kerajaan surga. Jadi dia menjelaskan tentang kehidupan kasih yang mengubah relasi kita dengan diri sendiri, orang lain dan dunia, baik teman maupun musuh. Menarik sekali. Dan sekarang di dalam Roma pasal 14, Paulus berkesempatan untuk menerapkan semua yang telah ia katakan kepada satu kasus khusus, yaitu masalah di jemaat Roma. Jadi Paulus ingin berkata kepada jemaat Roma, bagaimana seluruh pengajaran yang sebelumnya itu dapat diterapkan. Ini udah mulai masuk ke dalam penerapan pada masalah yang sedang mereka hadapi. Apa masalah mereka? Apa masalah jemaat di Roma? Apakah karena mereka gagal untuk berhenti menghakimi sesama orang Kristen mengenai pendapatnya atau masalah keimanan? Ternyata tentang ini. Saudara kalau tahu, kalau di sini siapa yang sudah punya anak? Angkat tangan. Ya pasti ya, kalau kamu udah saya bingung. Ya, oke. Dalam membesarkan anak, mengurus membesarkan anak, saudara gak bisa berharap rumah saudara rapi. Berantakan. Dan dia itu adalah makhluk yang sangat-sangat otoriter seolah-olah ya. Emang dia gak berdaya sebetulnya. Tapi ternyata ketidakberdayaan dengan otoriter itu similar, deket ya. Kenapa? Kita harus tahu jamnya kapan kita kasih dia makan, kapan dia minum, kapan dia ngompol harus diganti. Ya, kita nggak bisa bilang ke dia untuk seperti ini. Sorry ya, mama sih sayang banget sama kamu, tapi mama kecapean loh. Kamu bisa dong urus diri kamu sendiri, masa kamu nggak bisa bersihin pantat sendiri? Karena anak bayi beda dengan anak yang usianya sudah di atas balita.
Jadi artinya nggak bisa secara otomatis kita berharap dia dapat merapi-rapikan dirinya sendiri. Membesarkan bayi itu butuh pendampingan terus-menerus. Betul ya? Masa gini, masa nggak bisa ikut-ikut? Tomat. Hanya tomat, masa nggak ngerti? Udah gitu paling sakit hati kalau anak pertama kali ucapannya adalah papa. Yang hamil gue, yang lahirin gue, yang nangis-nangis gue. Pas udah gini, mama, papa, mama, dada. Kayak daddy gitu kan. Mama. Saudara, kita tuh perlu tiap hari bersabar dengan mereka. Betul atau betul? Kalau ini dijadikan konteks gereja, maka kenapa mati lagi? Kenapa? Oke, saya lanjut aja. Kalau ini dijadikan konteks gereja, maka gereja yang sehat akan selalu ada Kristen bayi. Mulai gak enak di sini. Gereja yang sehat adalah gereja yang berantakan. Mulai gak enak ini. Dan kita harus nyaman akan hal ini. Gereja yang sehat, kalau isinya udah tua-tua semua, dalam pemahaman yang udah beres-beres, aduh ngapain ngumpul-ngumpul. Harus ada bayi, harus ada pertumbuhan, harus ada regenerasi. Dan selalu kita berhadapan dengan yang namanya berantakan. Gereja ini baru dimulai bulan Mei, saudara. Tetapi amazingly, ya, semua bayi-bayi Tuhan berikan. Sampai yang ngasuhnya aja masih sesama bayi, saudara. Makanya saudara disuruh untuk yuklas dengan cepat, saudara ya. Semua ini udah benar kata Bu Gembala tadi, mostly udah yuklas semuanya. Kalau ada yang belum, ayo. Biar kita jangan saling mengganti diapers ya, tapi kita bisa mengganti diapers kita sendiri. Jadi gereja yang sehat akan selalu ada Kristen bayi. Nah ini isunya, saudara. Kalau merujuk pada terminologinya Paulus di dalam Roma, dia gambarkan dengan gini, ada Kristen kuat, ada Kristen lemah. Kita main di kitab Roma ya saudara ya, karena nanti ada pemahaman yang berbeda di Galati, Korintus tentang arti kuat dan lemah. Kita nggak bicara itu. Roma, oke. Roma 14 ayat 1 sampai 3, saya lanjut saja ya. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala sesuatu, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan janganlah menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Nah sebelum kita lebih jauh tentang Kristen lemah dan kuat, kita harus berpegang pada pemahaman bahwa orang Kristen yang lemah tidak lebih rendah daripada orang Kristen yang kuat. Samain dulu nih. Baik orang Kristen yang kuat maupun yang lemah memiliki peran masing-masing dalam rencana Allah. Allah telah menyatukan kita untuk tumbuh bersama sebagai satu kesatuan. Ingat soal bayi tadi. Tidak ada kontribusi pada bayi. Cuman sedikit senyum ya kan. Tapi banyak nangis, banyak pup. Gak ada kontribusi bayi. Tetapi dia itu bagian dari keluarga kita. Bagian dari sesuatu yang indah yang diberikan atas kita. Jadi walaupun kontribusinya hanya seolah-olah nyebelin dan ngatur-ngatur kita. Sehingga kita tidurnya jamnya terbalik-balik. Tetapi kita harus tahu bahwa mereka juga punya rencana Allah berlaku atas mereka masing-masing. Jadi Allah menyatukan kita untuk tumbuh bersama sebagai satu kesatuan. Kita kembali pada masalah yang sedang dihadapi oleh jemaat di Roma. Ternyata mereka sedang mengalami masalah apa? Ada semangat penolakan, bukan penerimaan di dalam gereja. Penolakan. Ya, saya berharap kita semua belajar untuk memahami ini pelan-pelan ya. Jadi waktu itu si Roma ada semangat penolakan bukan penerimaan. Mereka yang kedua tidak bisa membedakan antara masalah mendasar dan pilihan pribadi. 3, mereka tidak memahami apa yang dimaksudkan Paulus tentang pendapat dan sesuatu yang tidak bisa diperdebatkan lagi. Kata pendapat di 1b, di Roma 14 ya.
Saudara bisa baca nanti Roma 14 ya, ayat yang ke-1b. Kan yang pertama dibilang gini, terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapat. Nah, maksudnya apa itu pendapat? Pendapat di situ menggunakan kata Yunani dialogismoi. Ya, dialogismoi. Umumnya disebut masalah keyakinan. Jadi nggak usah meributkan keyakinannya. Masalah keyakinan di sini terkait praktik yang tidak secara spesifik dibicarakan Allah dalam firman-Nya. Jadi dia tidak secara jelas melarang atau memerintahkan. Ya, nanti kita lebih lagi. Ada sebuah kutipan, ini mungkin akan membantu kita memahami. Nah, ini udah mulai ke Roma ya. Terimalah, mempercakapkan pendapatnya. Pendapat di situ dari bahasa Yunani dialogismoi, yaitu masalah tentang apa yang dia yakini. Makanya selanjutnya dibilang, seorang yang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis, ya udah. Yang enggak, ya udah. Ya kira-kira seperti itu. Ya. Nah, ini tadi ya sudah. Orang Kristen yang lemah tidak lebih rendah daripada orang Kristen yang kuat. Baik orang Kristen yang kuat maupun yang lemah memiliki peran masing-masing dalam rencana Allah. Allah telah menyatukan kita untuk tumbuh bersama sebagai satu kesatuan. Ya. Ada semangat penolakan, bukan penerimaan. Mereka tidak bisa membedakan antara masalah mendasar dan pilihan pribadi. Mereka tidak memahami apa yang dimaksudkan Paulus tentang pendapat tadi ya, dan sesuatu yang tidak bisa diperdebatkan. Nah, ini akan mempermudah waktu saudara melihat kutipan ini. Selanjutnya. Ya. Saint Augustine bilang begini, dalam hal esensial kesatuan. Dalam hal yang tidak esensial kebebasan, dalam segala hal kasih. Nah, dalam hal esensial tidak ada negosiasi. Hal-hal esensial adalah keyakinan tentang gereja ini mempercayai bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu hal esensi. Kita yakin akan karya penebusan, itu esensi. Kesadaran tentang keberdosaan manusia sejak lahir dan bukan lahir dari bayi yang suci, itu esensi yang kita yakini. Ya, itu adalah hal esensi. Mengapa hal esensi itu penting untuk kita pahami, walaupun saya tidak akan khotbah ini hari ini. Karena dalam Galatia 1 ayat 8, Galatia 1 ayat 8 berkata, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia, keras. Sekalipun saudara dapat membangkitkan orang mati, namun Injil yang diberitakan adalah Injil yang berbeda. Sekalipun saudara hebat, fasih untuk berkata-kata dalam segala macam bahasa, namun yang saudara beritakan bukan Injil yang sebenarnya. Tetap terkutuklah dia. Saudara, bukan pembawa pesan yang membenarkan Injil. Tetapi Injil lah yang membenarkan pembawa pesan. Mungkin kita terbatas dalam menyampaikan verbal kita. Gak semua orang fasih. Mungkin kita gak sefasih para motivator saat mereka memengaruhi orang lain. Keren banget ngomongnya. Namun pemahaman esensial yang Galatia maksudkan adalah siapapun yang menyampaikan pesan, betapapun terbatasnya kondisi mereka, tetapi selama yang diberitakan adalah Injil yang benar, maka Injil itu sendiri yang akan membenarkan siapa yang memberitakan. Kita punya rekan, sahabat, brother kita, namanya Hatta Halimas. Gak paham dia ngomong apa. Tapi semua orang bisa mengalami Kristus. Mereka melihat, wow, oh itu ya. Kenapa Yesus menebus bla bla bla. Banyak sekali cerita-cerita orang yang melihat hal-hal yang luar biasa tentang Tuhan melalui keterbatasan banyak orang. Tapi saya nggak bicara itu hari ini. Jadi pembukaannya lumayan ya, panjang ya. Oke, kita kembali ke isu utama. Isu utama Roma. Jemaat Roma itu ada dua kubu Kristen, yaitu Kristen Yahudi dan Kristen non-Yahudi. Yang uniknya, kedua kubu tersebut bertumbuh dalam satu gereja. Mereka mengerti, mengalami, percaya Injil yang sama, namun penerapannya berbeda. Nah, ini penerapan ya. Sebagai konteks tentang Roma, saya mau kasih gambaran begini. Orang Roma itu, saudara, memiliki banyak kuil dan dewa. Beda-beda semuanya. Dan sebagian daging yang dijual di pasar adalah daging yang dipersembahkan kepada dewa-dewa. Kenapa? Karena dewanya kan gak bisa makan. Kan dewanya gak punya mulut, kan dewanya patung. Jadi dagingnya kan masih sayang juga. Akhirnya dibawa lah sama beberapa orang, dijual ke pasar. Harganya murah, diskon, bekas dewa gitu saudara ya. Kubu pertama bersikap gini.
Mereka beranggapan bahwa jika membeli daging di pasar dan ternyata ada daging yang telah dipersembahkan kepada dewa-dewa, maka saat kita makan daging tersebut, kita telah berpartisipasi atau berkontribusi dalam penyembahan berhala. Paham ya? Makanya kubu ini, walaupun gak semua daging yang dijual itu adalah daging bekas sesembahan atau sesajen itu, saudara. Tetapi kan kita gak tahu, gak bisa bedain mana daging yang bukan, mana daging iya. Jadi kubu pertama mengambil keputusan untuk sama sekali tidak makan daging. Dia bilang sayur-sayuran aja, karena ternyata dewa-dewa itu kurang suka sayur. Ya. Jadi sayur lebih aman. Ya. Jadi mereka mengambil keputusan untuk solusi mereka tidak makan daging sama sekali. Hanya makan sayuran. Kubu kedua bilang gini, loh, tunggu dulu. Kan kita hanya percaya satu Tuhan, yang dewa-dewa itu bukan Tuhan. Jadi gak ada hubungannya sama penyembahan berhala. Makan aja, apalagi diskon. Ya, dua kubu, Yahudi, non-Yahudi. Ya. Kubu Yahudi menganut kepercayaan ada hari-hari tertentu. Ya, yang harus dikeramatkan gitu kira-kira. Ada makanan yang tahir, makanan najis. Minum anggur jadi masalah. Ya. Nggak tahu tuh tiba-tiba batuk. Ya. Kubu Kristen, jadi paham ya. Jadi mereka tuh percaya sekali sama aturan-aturan yang ini kan nggak boleh loh, ini bahkan ini najis. Ini membuat kita nggak akan diterima loh, ibadah kita nggak bakal terima karena kita lakukan hal-hal ini. Paham sampai sini? Ini Kristen Yahudi. Tetapi kubu non-Yahudi bilang gini, karena Injil mereka sudah dibebaskan dari hal-hal tadi. Jika kita sudah diselamatkan oleh kasih karunia semata, maka Anda tidak perlu mencari penerimaan Allah melalui ketaatan terhadap hukum dan aturan. Saudara paham ini, mengikuti ya? Jadi kalaupun kita mengikuti aturan yang berlaku seperti di negara ini bukan lagi cari muka. Tetapi bukankah seperti itu rasa tanggung jawab kita sebagai orang yang hidup di dalam kasih karunia dan mengalami Injil dalam kehidupan kita. Jadi Yahudi dan non-Yahudi jelas berbeda, namun mereka tumbuh bersama. Bahkan bergereja bersama. Jadi pertanyaannya bagaimana kita menangani hal-hal yang tidak esensi namun tetap saling mengasihi. Kubu Kristen sayuran versus kubu Kristen daging. Kubu Kristen kuat dan kubu Kristen lemah. Kita lihat di Roma 14 ayat 14. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, maka bagi orang itulah sesuatu itu najis. Jadi kalau saudara kita beranggapan daging najis, maka orang itu aja yang beranggapan najis itu menganggap najis. Kalau menjadi najis buat mereka. Kalau kita anggap sayuran juga najis, maka yang percaya hal itulah sayuran menjadi najis atas mereka, apa yang mereka percayai. Ya, jadi aku tahu dan yakin di dalam Yesus Tuhan bahwa tidak ada sesuatu pun yang najis dari hal itu sendiri. Melainkan karena kita mempercayai itu najis, maka hal najis itu berlaku atas kita. Paham ya saudara ya? Bukan dari Tuhan. Karena dari Tuhan gak ada sesuatu yang najis. Contoh hal-hal yang esensi selain makanan yang dapat menimbulkan perpecahan gereja diantaranya apa? Baju. Pakai jeans. Kurang kudus, harusnya bajunya itu satin. Ya gue sih gak punya baju, gue cuma jeans warnanya hitam, nah ya berarti gue najis gitu. Oh, enggak, kalau aku sih gak menganggap najis ya. Nah gitu. Ini kan kakak cantik, makasih ya. Rokok, alkohol, tato, cara beribadah, online dating. Jangan, ntar ketipu. Yang gak online aja ketipu. Gak ada bedanya saudara. Masalah vaksin, masalah masker, apalagi waktu masa COVID. Kecuali kita lagi batuk pilek ya, saudara pakai, itu bukan masalah keimanan atau najis nggak najis, saudara. Tapi kita mau ngetahui sesuatu. Artinya apa? Siapa orang lemah itu? Paulus menunjukkan bahwa orang yang lemah adalah orang yang kehilangan fokus pada Injil. Apa itu Injil? Kita tidak diterima oleh Allah karena hukum Taurat, kita diterima karena Kristus sendiri. Itu Injil. Tetapi orang-orang itu yang lemah, dia gak bisa fokus sama cara Tuhan menebus dia. Gak bisa, dia susah banget fokus. Mereka masih mencari cara supaya mereka dibenarkan atau divalidasi oleh Tuhan. Padahal Yesus sudah mati seperti Selah tadi.
Orang yang lemah bukan orang Kristen yang tidak diselamatkan atau mereka yang tidak percaya Kristus, bukan. Konteksnya ini dalam satu gereja loh ini. Bahkan orang yang lemah umumnya adalah orang yang paling semangat dan tekun untuk berusaha menyenangkan Tuhan. Kita dulu kayak gitu, saya lah saudara enggak. Saya dulu kayak gitu. Dari doa semalaman sampai suntuk sendiri saudara. Karena saya berpikir dosa saya banyak, makanya saya doa-doa. Puasa sampai nyolong-nyolong, dari puasa yang hanya makanan tapi tidak minum air. Setelah itu saya revisi lagi, kayaknya berat juga ya. Setelah minum air bolehlah jus-jus sedikit, ya kan? Saya revisi atur aja, karena kenapa? Karena gue yang merasa gue yang sedang mencari mencari muka kepada Tuhan supaya aku diterima. Ternyata itu bukan hebat saudara, itu golongan lemah. Mereka yang dikatakan lemah karena masih ada semangat Farisi di dalam mereka. Aduh, semangat Farisi ya saudara ya. Menghakimi semangat gitu saudara tuh ya. Tunjuk-tunjuk orang tapi nggak ngaca, semangat gitu saudara. Itu Farisi ya. Saya lebih benar dari kamu, semangat. Kamu lebih bodoh dari saya, semangat. Nah itu semangat Farisi saudara ya. Mereka tidak mewujudkan apa yang Injil maksudkan tentang sudah diselamatkan oleh kasih karunia semata. Tidak perlu mencari penerimaan Allah melalui ketaatan terhadap aturan dan hukum. Siapa yang disebut Kristen lemah? Mereka yang memahami Injil mendapatkan esensi, tetapi Injil belum meresap ke dalam kehidupan mereka. Mereka belum dapat melihat bagaimana implikasi Injil dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tahu kebenaran namun belum dapat diimplikasikan. Kita harus menyadari bahwa kita ini produk masa lalu yang sangat dipengaruhi oleh tradisi dan budaya. Bicara soal teologi, doktrinal, filosofi sangat dipengaruhi oleh budaya atau keadaan dari masa lalu. Contoh, di dalam gereja ada yang menanggapi khotbah dengan berkata, gimana? Amin. Yes, tapi ada yang terganggu. Waktu dia bilang amin, yang sebelahnya gini. Shh. Kalau shoot ini cuma berlaku di bioskop sebenarnya saudara ya. Amin. Ada orang, nah kalau di gereja lain hal-hal ini jadi esensi saudara. Waktu ada yang nyeletuk. Bersyukur kita sudah lebih kuat ya saudara ya. Dalam gereja ada orang yang berekspresi datar, tapi paham sesuatu. Ada orang yang harus sampai maju. Ada orang yang mencatat, ada yang nggak mencatat, ada yang nggak ngerti sama sekali. Ya udahlah, ya kan? Ada kebiasaan-kebiasaan yang dibangun. Ada orang yang suka before time, ada yang suka on time, ada yang suka. Aku nggak ngomong terlambat sih, tapi mungkin pas. Yang penting doa berkat aku adalah gitu. Ada orang yang semangat dengerin khotbah, ada orang yang tidur, saudara. Tapi berita baiknya itu bukan hal esensial. Jadi nggak usah dijadiin perpecahan. Itu sebabnya hidup kita harus terus-menerus diselaraskan dengan Injil. Supaya ingat dia itu punya keterbatasan sama seperti kita yang terbatas. Permasalahan Kristen yang kuat, mereka tuh selalu menganggap diri mereka yang paling benar. Jadi mereka menempatkan hak pribadi mereka di atas saudara-saudari mereka dalam Kristus. Kita lihat ini serius ya. Dari tadi juga serius. Roma 14. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Jadi artinya gini loh, bukan masalah makanannya. Tapi kalau hal yang tidak esensi kamu masalahkan di dalam gereja, kamu itu tidak lagi hidup menurut tuntunan kasih. Jangan engkau membinasakan saudaramu. Binasa saudara, aduh gak main-main. Oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Aduh gimana dong. Karena itu janganlah biarkan hal yang baik yang kamu miliki itu difitnah. Tetapi jika kebebasan menjadi lebih penting daripada mengasihi satu dengan yang lain, kebebasan itu menjadi salah. Saudara boleh, orang bilang bebas, kenapa nggak dituntut lagi oleh penghakiman kiri kanan.
Tapi ada beberapa orang yang mungkin masih punya usaha atau upaya untuk mencari perhatian Tuhan. Dan kita bilang gini, kesian banget dia. Gak bisa begitu ternyata. Karena waktu kebebasan kita lebih penting daripada kita menerima atau mengasihi mereka, kebebasan yang kita miliki pun menjadi kebebasan palsu atau kebebasan salah. Seharusnya yang mereka lakukan, yang orang kuat lakukan adalah membatasi kebebasan mereka karena kasih. Paulus seolah berkata kepada mereka gini, orang Kristen kuat, tidak tahukah kamu bahwa Kristus juga mati untuk mereka? Tidak tahukah kamu bahwa Kristus menyerahkan kebebasannya untuk membawa mereka kepada Dia? Tidak tahukah kamu bahwa Kristus menempatkan kebutuhan mereka di atas kebutuhan pribadinya? Mengapa justru kalian menghancurkan mereka? Sekali lagi ya, Kristen kuat. Tahukah kamu, Yesus tuh mati juga buat mereka. Yesus menyerahkan kebebasannya untuk membawa mereka kepada Dia. Yesus menempatkan kebutuhan mereka di atas kebutuhan pribadinya. Tapi kenapa lu yang ngancurin? Mengapa Paulus concern sekali dengan hal ini? Karena ini ternyata esensinya. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Ini yang esensi, ini yang harusnya kita kejar. Kita mengejar dengan sama kita apa? Ayo belajar memahami kebenaran seperti apa. Menciptakan damai sejahtera di antara kita. Menularkan sukacita karena Roh Kudus. Itu yang Tuhan rindukan sebetulnya. Sebab jika kita meletakkan hal-hal yang tidak esensial di atas hal-hal yang esensial, maka kita kehilangan inti. Kalau udah kehilangan inti berarti kita kayak terlepas dari apa yang memang Tuhan sudah arahkan. Dan ini saudara luar biasa ya, ini ada di pasal 14. Jadi artinya semua tuh udah dirangkai sedemikian rupa. 1, 2, 3, 4, sampai 14 lu masih gak mudeng juga. Bahwa ada hal-hal yang tidak esensi. Dan ada hal-hal yang esensi. Dan jika kita meletakkan hal-hal yang tidak esensi tadi tuh, yang soal-soal tadi yang saya sebutkan. Di atas yang esensi, maka kita kehilangan intinya. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman. Tapi kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kerajaan Allah bukan berbicara tentang hal yang sementara. Melainkan bicara tentang hal yang kekal. Wow. Setiap kali kita menuntut hak pribadi kita di atas kebaikan orang lain. Kita lebih mementingkan kebebasan daripada kasih. Kita telah menggantikan hal yang kekal dengan hal yang sementara. Apa jadi solusinya dong gitu kan? Apa solusinya? Supaya tidak terjadi perpecahan di antara jemaat yang masih dalam kategori lemah dan kategori kuat. Apa dong? Kita baca dalam Roma 14. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan berguna untuk saling apa? Membangun. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci. Tetapi celakalah orang jika oleh makanan yang orang lain tersandung. Seperti ini loh ayatnya kalau mau ngomong. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena hal-hal yang tidak esensi. Segala sesuatu yang adalah suci. Tetapi celakalah jika karena hal yang tidak esensi itu orang lain jadi tersandung. Baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Berpeganglah pada keyakinan yang kau miliki itu. Bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum. Karena ia tidak melakukan berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Jadi apa solusinya? Solusi radikalnya seperti ini. Membangun, bukan menghancurkan. Katakan sama-sama, membangun bukan menghancurkan. Gereja bicara tentang bangunan. Bagaimana kita menggunakan kebebasan kita. Apa yang kita gunakan untuk bangun orang lain. Atau justru menghancurkan orang lain. Jangan hancurkan pekerjaan Allah. Hanya karena apa yang kamu makan. Pakaian yang kamu pakai. Cara pandang kamu terhadap rokok, alkohol, politik, vaksin, masker. Atau pandangan yang berbeda satu dengan yang lain. Paulus tidak berkata kepada kita untuk mengubah keyakinan kita. No. Tetapi dia berkata kepada kita untuk mengubah sikap kita terhadap yang lemah. Adalah baik dan penuh kasih bagi kita untuk melepaskan kebebasan kita dan membangun orang lain. Bagi yang lemah,
untuk melawan keyakinan mereka demi penerimaan yang kuat, hal itu sama dengan tidak menyenangkan Allah. Jadi begini saudara, kalau kita bergaul dalam satu ini ya lingkungan kita, umat Tuhan bersama-sama dalam undivided church. Ada yang lemah, ada yang kuat. Si lemah ini karena terintimidasi oleh si kuat yang kelihatannya selalu benar. Maka si lemah ini jadinya ya udah deh daripada gue tertekan dan menjadi minoritas misalnya. Ya udahlah, sebenarnya sih gue merasa itu belum benar. Itu kan yang dia yakini. Lalu dia berubah arah saudara. Ternyata hal itu menjadi dosa bagi orang yang berubah. Ngerti maksudnya saudara? Kita berpikir kalau orang lain berubah karena kita, that's good point. Ternyata enggak. Karena perubahan itu bukan berdasarkan atas apa yang kita lakukan terhadap orang itu. Tapi orang itu harus menemukan inti dari Injil, dari Kristus sendiri. Sehingga mereka terbebas karena Injil itu sendiri. Bukan karena tekanan yang kita lakukan. Atau bukan dari cara kita menghakimi mereka. Bukan. Sehingga mereka takut, oh gak kudus nih. Oh ini, atau ada yang lebih bebas lagi. Ya gitu aja repot. Udah tenang aja. Saudara, berbeda cara pandang dan penerapannya. Sampai mereka memahami. Dan mereka bisa bilang begini, aku terbebas. Bukan karena pendeta, bukan karena hamba Tuhan, bukan karena siapa yang marah-marahin mereka tiap hari. Tapi karena mereka menemukan sendiri nilai dari Injil yang membebaskan itu. Karena siapa yang bertanggung jawab untuk orang yang lemah? Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Tujuannya tadi apa? Membangun. Solusinya bukan menghancurkan, tetapi membangun. Mereka yang benar, mereka yang lebih mengerti bertanggung jawab untuk menanggung kelemahan yang tidak kuat. Namun bertanggung jawab itu tidak sama dengan toleransi. Bukan masalah toleransi. Karena logika manusia seperti ini saudara. Bukankah kalau aku yang benar dan mereka yang salah, maka lebih baik mereka yang berubah. Kita selalu berpikir gitu kan. Ini demi kebaikan kamu, berubah. Logika Injil gak seperti ini. Paulus sedang menyindir orang yang kuat. Karena jika yang kuat berkata kepada yang lemah, aku lebih Injil. Maka kita sama persis dengan orang yang lemah. Kita sering terganggu, gereja itu mah kurang Injil. Kita sama dengan orang yang lemah. Waktu menganggap orang lain, atau kita menganggap kita lebih baik dari orang yang lain. Cari sesuatu yang membangun, bukan menghancurkan. Makanya kenapa ada U-Class? Kenapa ada U-Care? Ini penting sekali. Dari situ kita jadi tahu tatanannya. Oh begini ya caranya. Oh seperti ini. Jadi waktu di dalam kehidupan kita bermasyarakat, kerja dan lain-lain. Pandangan kita udah firm tentang yang esensi. Dan kita tidak terganggu lagi tentang hal-hal yang tidak esensi. Karena yang kita bangun bukan kebenaran di dalam diri kita, tetapi di dalam Kristus. Dan apa yang Kristus telah lakukan. Ya. Jadi kalau orang-orang berkata, aku lebih baik daripada kamu, aku lebih Injil. Maka kita sama persis dengan orang-orang yang lemah. Karena kita sedang membangun kebenaran bukan di atas Kristus. Atau di dalam Kristus. Dan apa yang Kristus telah lakukan. Melainkan di atas teori yang kita percayai. Kita seringkali menjadi kaum legalis yang berpusat pada Injil. Di sini gak ada ya. Sekali lagi kita sering menjadi kaum legalis yang berpusat pada Injil. Kok bisa ya? Nah itu ya, makanya datanglah ke U-Care masing-masing. Penting sekali. Ini logika manusia. Beda. Kalau gue yang benar, ya udah dong, mereka dong yang berubah. Saya juga sering bilang gitu. Budaya memberitahu kita jangan mencoba mengubah siapapun. Oh udah keren tuh. Tapi juga jangan biarkan orang lain mengubahmu. Ya, itu budaya yang kita terapkan. Lo gak ganggu gue gak ganggu lo. You and me, and. Ternyata gak kayak gitu juga. Ini ya, Injil memberitahu kita, beritahu orang lain di mana kesalahan mereka. Dan biarkan mereka mengubah cara hidupmu. Cara hidupmu, yang berubah dia apa saya? Saya yang berubah. Baca lagi baik-baik. Budaya tadi bilang gini, jangan mengubah orang, tapi jangan membiarkan orang mengubah kita. Tapi Injil bilang gini, beritahu orang lain di mana kesalahan mereka dan biarkan mereka mengubah cara hidupmu.
Analogi menanggung yang lemah ya, saya akan gambarkan seperti ini. Nggak mungkin seorang ibu, bapak yang waras, taruh pisau sembarangan, dan dia punya anak umur di bawah 5 tahun. Taruh pisau di sini, taruh pisau di situ. Dapur kadang-kadang pindah ya, kompornya pindah sini ya. Mama lagi capek nih, mama sambil nonton, goreng-goreng suka-suka mama ya. Kita nggak tahu itu anak-anak ya, yang udah dewasa aja tadi ada kecipratan minyak, saudara. Ya kan? Enggak, itu salah penempatan kompor. Ya, itu membahayakan, itu kan membahayakan kita jadi apa? Ikut repot. Ya, bukan kita suruh anak yang berubah. Makanya ngerti, pisau tidak boleh. Pisau tidak boleh. Gunting, no, no, no. Tapi jangan biarkan papa taruh sini, karena kalau enggak papa lupa. Kamu jangan pegang. Gitu saudara, ngomong ke anak 5 tahun. Itu bapaknya agak aneh. Orang tua, ingat ya waktu masa anak-anak baru belajar jalan atau apa. Kadang-kadang kita kuda-kudaan sama mereka. Saya sih masih ingat ya, papa saya karena saya masih merangkak, dia ikut merangkak. Supaya seolah-olah bahasanya sama. Jadi gak menakutkan, kayak merangkak, saya kayak ngeliatin monster gede kan, kayak raksasa. Gede banget gitu. Tapi papa saya ikutan merangkak samping saya. Ikutan jalan sampai capek. Capek gak? Capek. Ada anak yang takut, jangan mati lampu, takut monster. Gitu aja, takut. Kita bisa bilang begini kan, repot sih. Karena kita harus cari rangkaian kata. Monster di mana? Coba aku lihat dulu, mungkin di lemari. Nggak ada, tenang aja. Selama papa ada di sini, monster takut. Tapi kalau monster masih berani, kita punya, bukan Tuhan, kita punya mama. Karena mama lebih kuat dari monster. Lebih menakutkan dari monster. Kita kadang harus tiba-tiba harus apa? Harus kreatif untuk menanggapi hal-hal di mana anak-anak bayi tadi itu punya pendapat mereka masing-masing. Kita tahu itu nggak benar, tapi kita nggak bisa bilang itu nggak benar. Kita cari seperti ini dan seperti itu. Repot nggak? Repot, saudara. Kita mungkin kelelahan dan menyusahkan diri kita saat menghadapi si lemah, tetapi kita mau lakukan hal tersebut karena kasih. Wow. Kita nggak mengubah keyakinan kita, tetapi kita melepaskan kebebasan kita agar kita dapat membantu yang lemah untuk bertumbuh di dalam Injil. Ini bukan tindakan atau upaya menyenangkan manusia. Ini adalah tindakan kasih terhadap saudara kita seiman untuk membangun mereka dalam Injil. Kita tidak melakukan ini dengan mengorbankan apa yang esensi bagi kita. Kita tidak mengubah keyakinan kita, tetapi kita melepaskan kebebasan kita agar kita dapat membantu yang lemah untuk bertumbuh dalam hal ini. Di dalam Injil. Hal ini penting, kenapa? Karena banyak orang Kristen terbalik dalam hal ini. Mereka tidak masalah kalaupun Injil lain yang dikotbahkan, yang penting bagus, lucu, jemaat happy. Namun untuk hal-hal yang tidak esensi justru mereka ketat. Ya, makanya kita sering katakan, jangan so rohani, nggak usah gini, nyantai aja, ya. Atau gini, aduh maaf ya, gereja kita nggak menerima kalau ditato. Sorry, gereja kita nggak bisa terima, kamu masih ngerokok. Kita terbalik. Pemberitaan yang palsu, kita amin-amin aja, yang penting seru. Tapi yang tidak esensi, justru kita permasalahkan dan sangat ketat terhadap aturan-aturan yang tidak membawa kita kepada kebenaran dan Kristus tidak mati untuk selera pakaianmu. Tidak mati untuk selera pakaianmu. Ini ada sedikit quote ya, agak lucu, gak terlalu nyambung. Tapi lucu. If you kill cockroach, you are a hero. If you kill a butterfly, you are bad. Padahal dua-duanya kill. Tapi morality ternyata ada aesthetic standard. Ya, anak saya bilang gini, mama itu kan harus dikeplak, saya takut sama laba-laba. Jangan sel, kasihan, aneh mama ini. Itu. Tapi coba, kalau yang lucu, terus saya keplak gitu, pasti dia nangis. Jangan dong, itu kan cute. Apa bedanya sama si laba-laba, sama si kecoa? Paham ya saudara ya? Kita sering kali moralitas kita bukan standar dari apa yang benar, tetapi apa yang menurut kita cantik dan kita suka aja. Ya oke, ini intermezzo ya. Walaupun ini lucu, saya pas bilang ini benar juga ya. Waktu bunuh cockroach, yes, thank you. Pas bunuh butterfly, wah
ini psikopat nih. Psikopat. Dalam hal yang esensi tidak tergoyahkan. Dalam hal yang tidak esensi, kebebasan dan kasih. Saya mau bilang mas saudara, betapa susahnya hidup yang Paulus sedang ajarkan kepada jemaat di Roma. Susah, tapi ada solusinya. Saya masuk sedikit, saya udah janjian dengan pembawa Roma 15 di minggu depan ya. Saya masuk sampai di ayat ini. Solusinya apa? Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Tapi seperti ada tertulis, segala celaan mereka yang mencela engkau telah menimpa aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Supaya kita apa? Teguh berpegang pada pengharapan oleh keteguhan dan penghiburan dari kitab suci. Dikatakan di ayat 5, semoga Allah yang damai, yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan, mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Sehingga dengan satu hati dan satu suara, kamu memuliakan Allah dan Bapa kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain. Sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Kita lakukan karena Kristus. Kalau mau bilang capek banget jadi orang tua. Capek banget dianggap yang lebih kuat. Karena harus ngerti. Berkali-kali diberitahu, ngawur lagi. Bohongin kita lagi. Bikin capek kita. Kita udah bisa jalan tapi kita jadi merangkak. Kita bisa makan-makan yang enak. Kita ikut sebentar makan sayuran. Ini contoh. Capek. Terlihat punya uang, maka orang lain yang gak punya uang akan bilang, bagi-bagi dululah sama keluarga, masa pelit. Capek saudara. Tapi sejujurnya, sebenarnya, kita pun bukan orang kuat. Kristus adalah satu-satunya orang kuat. Yang ada di muka bumi ini, yang memiliki hak kebebasan terbesar. Tapi dia tidak menyenangkan dirinya sendiri. Dia yang terkuat, menjadi yang terlemah. Supaya kita yang lemah jadi kuat. Kristus melepaskan kebebasannya kepada Bapa dengan berkata, di detik-detik dia akan disalib, dia bilang, kalau boleh cowok ini lalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu. Jadi menghadapi dua macam manusia dalam satu kelompok, lemah dan kuat. Paulus sedang menggambarkan seperti kehidupan saya, kita dengan Kristus. Kitalah si lemah itu. Kitalah si berantakan itu. Tapi dia yang paling kuat, yang terkuat. Orang kuat yang ada di muka bumi, satu-satunya. Yang punya kebebasan besar. Justru dia tidak menyenangkan dirinya sendiri. Dengan tidak capek hadapi kita. Kalau kita tahu dia mati dan membuat kita jadi kuat atas semua kelemahan dan kebodohan kita, maka kita akan bersyukur dan bisa bilang kayak gini. And now let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich because of what the Lord has done. The Lord has done for us. Sekali lagi katakan, and now let the weak say I am strong. Yes, amen. Let the poor say I am rich. Because of what the Lord has done for us. Give thanks. Jemaat yang kuat itu yang melihat Injil, kebenaran, dan menjadi penuh ucapan syukur. Tidak lagi memperdebatkan hal-hal yang tidak esensial. Kita menyadari kita lemah, bodoh, namun betapa kuatnya kasih Tuhan yang mampu mengubah keadaan, bahkan status kita. Salib bukan sedang berkata bahwa saya dan saudara benar.
Salib menyatakan betapa berdosanya dan betapa sangat amat salahnya kita sehingga harus mengorbankan si paling kuat untuk menjadi yang paling lemah bagi kita. Namun salib juga menyatakan betapa kita dikasihi. Kita capek mungkin hadapi istri kita, capek hadapi suami kita, capek hadapi orang tua anak-anak kita, capek hadapi jemaat yang gak ngerti terus, capek menghadapi orang-orang yang di sekitar kita dengan semua variasi kehidupan yang ternyata gak esensi, saudara. Sebenarnya kita hanya ingin menyerah karena kita punya keegoisan. Tapi hari ini kita belajar, kitalah si lemah itu. Paulus punya cara untuk mengajar jemaat di Roma. Untuk membawa mereka kepada pemahaman yang sesungguhnya. Bahwa kitalah si lemah dan dialah satu-satunya pribadi yang kuat. Wow. Agama bertanya pada saya dan saudara, apakah kita orang benar atau orang berdosa? Injil menjawab, kita dua-duanya. Karena kita orang berdosa yang dibenarkan oleh kasih karunia. Semakin kita setuju dengan Kristus, semakin kita selaras satu dengan yang lain. Dan akan membuat kita dapat tetap bertumbuh bersama. Karena yang menyatukan kita adalah Kristus. Cinta yang bersifat transformasional. Ditandai dengan pengorbanan, empati, pengertian yang lebih dalam. Serta dukungan yang terus menerus. Untuk membangun atau bertumbuh bersama. Bukan mengharapkan perubahan dari mereka. Tetapi kitalah yang mengubah. Supaya mereka dapat dibawa kepada Injil yang sesungguhnya. Karena Injil, kita dimampukan untuk membatasi kebebasan kita. Agar kita dapat membantu yang lemah untuk bertumbuh di dalam Injil. Karena Injil, meskipun kita bisa tidak setuju satu dengan yang lain, namun tetap saling mengasihi dan membangun. Karena Injil, kita dapat menerima satu akan yang lain. Sama seperti Kristus juga telah menerima kita. Untuk kemuliaan Allah. Soli Deo Gloria.